Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengalaman Indonesia dalam penanganan COVID-19 dari sisi kebijakan. Sejak Maret 2020 lalu, pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa kebijakan disesuaikan dengan perkembangan situasi COVID-19 dengan memperhatikan aspek kesehatan dan ekonomi. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kemudian dijadikan dasar pembaharuan agar kebijakan yang diterbitkan selanjutnya menjadi semakin komprehensif dan tepat sasaran. Kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian. Indikator-indikator kesehatan yang diaplikasikan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten dan kota, menjadi landasan keputusan Gasrem pembukaan aktivitas sosial ekonomi. Berikut merupakan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan terhadap perkembangan kasus. Kebijakan pembatasan aktivitas pertama kali diterapkan di Indonesia adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama 8 minggu. Mayoritas aktivitas masyarakat ditiadakan kecuali perkantoran sektor esensial dan transportasi yang dibatasi kapasitasnya. Efek dari pembatasan ketat ini adalah kasus COVID-19 di Indonesia tetap meningkat, namun rata-rata hanya bertambah 1.600 kasus per bulan. Selanjutnya, memasuki bulan Juni, pemerintah mencoba melakukan relaksasi dengan menerapkan kebijakan PSBB transisi. Sekolah tatap muka tetap ditiadakan, namun perkantoran, tempat umum, rumah ibadah, dan kegiatan sosial mulai dibuka dengan kapasitas 50%. Dapat dikatakan pada pembukaan pertama ini, pemerintah dan masyarakat masih beradaptasi terhadap kebiasaan baru, sehingga kasus meningkat 216% dengan rata-rata kenaikan 6.000 kasus per bulan. Sehingga pemerintah kembali menerapkan PSBB seperti di awal pandemi selama 4 minggu dan berhasil menurunkan kasus sebesar 8%, atau turun 1.421 kasus dalam 1 bulan. Menyusul menurunnya jumlah kasus, pemerintah kembali membuka sebagian aktivitas melalui PSBB transisi selama 14 minggu dengan memperbolehkan kegiatan masyarakat dengan maksimal kapasitas 50%. Sayangnya, pelonggaran kebijakan yang bertepatan dengan periode libur Natal dan Tahun Baru menyebabkan kasus meningkat cukup signifikan, yaitu naik 122% atau rata-rata naik 10.000 kasus per bulan. Kenaikan ini menandakan first wave atau puncak kasus pertama di Indonesia. Puncak kasus pertama mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan. Buka tutup melalui kebijakan PSBB dan PSBB transisi nyatanya tidak dapat menekan kasus secara konsisten dan dalam waktu yang panjang. Untuk itu, pemerintah mencoba memodifikasi kebijakan menjadi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dikhususkan di Pulau Jawa Bali yang menyumbang kasus terbanyak. Di PPKM Jawa Bali ini, sekolah tatap muka, fasilitas umum, dan kegiatan masyarakat ditutup. Namun, perkantoran diperbolehkan WFH 75%. Restoran dibuka dengan kapasitas 25% dan tempat ibadah kapasitas 50%. Pembatasan yang lebih ketat ini berhasil menekan kasus, sehingga kenaikannya hanya sebesar 5% dari yang kasus sebelumnya 122%. Keberhasilan PPKM Jawa Bali menekan kasus mendorong pemerintah untuk menerapkannya di seluruh wilayah di Indonesia pada level yang lebih mikro melalui kebijakan PPKM Mikro. Kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi hingga tingkat RT RW dan didorong dengan pengawasan melalui Satgas Posko tingkat desa atau kelurahan. Pada periode ini, aktivitas masyarakat dibuka dengan kapasitas 50%. Kebijakan ini berhasil menurunkan kasus hingga 134% selama 14 minggu. Namun sayangnya,
pasca Idul Fitri, kasus kembali meningkat hingga 374% hanya dalam waktu 6 minggu. Pasca kenaikan kasus yang sangat signifikan tersebut, pemerintah memperketat aktivitas masyarakat melalui kebijakan PPKM darurat yang diikuti dengan PPKM level 4 selama 4 minggu. Pada periode ini, seluruh aktivitas masyarakat ditiadakan dan diberlakukan pengawasan yang ketat pada mobilitas penduduk. Meskipun demikian, terdapat perbedaan detail pembatasan kebijakan itu pada wilayah Jawa Bali sebagai penyumbang kasus terbesar. Hasilnya, dalam 4 minggu kasus sempat meningkat 104% dan mencapai puncak kedua, namun dapat segera ditekan hingga turun 22%. PPKM dengan level 1 sampai dengan 4 kemudian dilanjutkan dengan menyesuaikan situasi dan kesiapan masing-masing daerah hingga tingkat kabupaten atau kota. Implementasi yang telah berlangsung hingga 10 minggu ini berhasil menurunkan kasus sebesar 97% dari puncak kedua. Dari perjalanan kebijakan tersebut, terlihat pula kenaikan kasus terjadi ketika kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat direlaksasi tanpa adanya modifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, seperti pada masa penerapan PSBB dan PSBB transisi. Sementara PPKM Mikro yang dilakukan serentak oleh seluruh daerah dengan penyesuaian situasi hingga tingkat RT RW terbukti mampu menurunkan kasus hingga 134% selama 14 minggu. Meskipun dengan pembukaan aktivitas masyarakat sebesar 50%. Pembelajaran ini harus dijadikan pegangan utama pada periode Natal dan Tahun Baru yang berpotensi meningkatkan kembali kasus COVID-19. Kebijakan PPKM darurat dan level 4 membuktikan rem darurat yang diterapkan serentak di seluruh wilayah dan disesuaikan dengan situasi masing-masing wilayah dapat menekan kasus secara efektif dan maksimal. Untuk itu, menuju periode Natal dan Tahun Baru, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain, kebijakan didasarkan pada situasi masing-masing daerah. Relaksasi dapat dilakukan hingga 50% kapasitas, namun harus mewaspadai potensi kenaikan kasus akibat periode libur. Kemudian dilakukan pengawasan hingga tingkat terkecil melalui Satgas Posko atau Desa Kelurahan maupun Satgas Fasilitas Umum. Dan segera menyiapkan skenario pembatasan begitu terlihat tren kenaikan kasus yang signifikan.